Ya udah mendingan saya sekarang sendiri aja. Udah gitu. Oh, Saya udah nggak butuh laki lagi. Ya nanti sebenci apa sama papanya ya. Nah, kalau kemarin ada pun ya. laki-laki misalkan ya sekelas M gitu kan. Mengupgrade diri setelah disakiti. Kayaknya kalimat ini pas banget buat tamu eksklusif kali ini yang akan ngobrol lebih banyak nih karena dia belum lama kemarin rame nih katanya oplas, katanya mempercantik diri. Tapi kenapa ya tiba-tiba dia muncul oplas setelah isu sebelumnya? Kayaknya lagi berjuang banget nih tentang keadilan dari mantan suaminya. Sudah ada di eksklusif bersama saya ada Halo Kak Ratu Meta. Sayang Ya Allah, aku. ya Allah, ya Allah. Beda ya auranya, happy banget nih. Banget harus happy dong. Oke, 2026 toksik itu harus dibuang. jauh-jauh deh Betul, gitu. dibuang, dilepaskan. Dibuang betul. Oke. Jadi gimana Mm. kemarin sudah oplas atau sudah sempat ini ya, sedot lemak atau tummy tuck? Iya, udah sedot lemak, sudah tamitak. Jadi dari body aku dulu habis melahirkan dengan orang yang tidak bertanggung jawab itu kan. Diperjelas ya. Akhirnya aku berubah pikiran untuk mempercantik diri sendiri karena kita harus mencintai diri Betul, sendiri gitu betul. kan. Jadi ya udah deh mumpung masih bisa ya kan, masih ada duitnya juga paling utama kan gitu Iya, kan, nggak ada duit mah nggak ya bisa kan, nggak kan. bisa. Ya sudah, kemarin tuh selesai tamitak, hasilnya alhamdulillah. Tapi ini kan kalau kemarin sempat kita ngobrol juga sebenarnya keinginan untuk mempercantik diri katakanlah sedot lemak atau apapun itu emang sudah pernah keinginan lama ya dan baru terwujud sekarang. Benar. Kenapa? Jadi waktu itu Sempat kan menunda-nunda sendiri. karena sempat nunda-nundanya karena kan waktu itu belum bisa, baru 6 bulan itu belum bisa karena baru anakku 1 tahun 1 tahun setengah. Mhm. Jadi kalau udah bisanya di atas 1 tahun gitu. Oh, Jadi sekarang udah oke. waktunya nih aku bisa nih gitu. Oh. Dan akhirnya udah deh rubah semua seluruh badan dari ujung ini sampai ini. Ini belum sih, muka akan on the way habis lebaran. Oh gitu, oh justru muka yang belum? Belum Loh, muka. biasanya kalau mempercantik itu kan semua berawal dari muka dulu nih, karena kan orang kalau Enggak. ketemu dia dilihat nih muka dulu gitu, apalagi di dunia entertain kan. Aku Kenapa sih bukan? pengen body dulu, aku tummy tuck dulu, Mhm, kurus badan dulu mhm, ya, dari ujung ini kemarin dari dada sampai ke sini, paha, aha. perut, pinggang ke belakang, pokoknya satu badan itu perjuangan loh, mau setengah mati. Ada cerita juga di saat lagi operasi yang pertama, operasi istirahat yang pertama itu sempet aku gak siuman sehari. Aku waktu hari yang kedua itu pertama aku nggak siuman, tidur lama. Dibangunnya juga katanya nggak bangun-bangun. Ternyata aku bangunnya jam 11. Dari yang aku operasi itu masuk setengah tujuh sore tuh Sore, heeh. maghrib. Setengah 7 aku keluar dari rumah sakit udah selesai itu jam setengah 4. Baru sadar Iya, siuman. baru enggak pengerjaan Tindakannya operasi tindakannya. Jadi 9 jam 9 jam, seriusan. iya, setengah 4 aku belum bangun. Setengah 4 itu aku belum bangun. Jadi bangun-bangun itu aku udah, hah? Udah gila, gue masuk dalam keadaan gelap, kenapa jadi ada jendela terang gitu. Jam berapa, Mbak? Jam 11 siang. Aku tidur itu sampai jam 11 siang. Cuman di hari yang ketiga keempat tuh, Mbak. Mhm. Tahu nggak, tiba-tiba itu aku tidur kayak ada roh naik, aku tidur naik dari atas. Saya lagi tidur gini, dia kayak kayak terbang gitu ke Keluar, atas, heeh. keluar itu pakai hitam-hitam. Ini Hah? pakai jubah hitam-hitam, ininya tangan kayak sayap gitu hitam-hitam, ininya putih. Jadi ini bagian sini hitam, sayap, ininya putih. Itu dalam posisi tidur apa Tidur, agak setengah sadar gitu? tidur. Beneran Memang tidur? obatnya kayaknya sugesti. Saya karena mungkin Oh. kesakitan. Oh, iya, Saya iya, udah iya. kayak gimana ya? Udah nih enggak ya gitu loh. Kok sakit banget ya gitu. Aduh, kok ini kayak gini. Jadi udah pikiran negatif thinking Hmm. aja dah. Jadi sampai dimimpiin roh-roh terus saya. Selama berapa hari itu sampai dimimpiin terus. Terus udah gitu, Mimpi yang bikin makin takut nih Pak, ya horor kayak gitu? mimpi yang semakin takut. Ini kenapa ya? Apa aku itu ya gitu Mhm. loh. Jadi pas kemarin pun saya mimpi, apaan sih nih kayak digangguin, kata gitu, rep-rep gitu kan, Heeh. nggak bisa bangun lagi nih. Aduh, itu Iya, iya, bener-bener iya, iya. terjadi sih, bener. Terus aku cerita sama temen aku, udah bilang gini,
Beb, yang namanya itu kita merubah dari penampilan, merubah dari ya Mhm, habis operasi, mhm. itu roh kita beda lagi, kata gitu. Malah ditakutin. "Serius lu?" Kayak gitu kan. "Iya," kata gitu. Oh, Makanya habis dari situ percaya nggak mhm, percaya mhm. sih ya, Mbak. Tapi kenapa bisa punya nyali untuk tindakan itu yang boleh dibilang sangat beresiko loh gitu Betul, loh. Meskipun itu keinginan tapi kan pasti orang kalau mau tuh pasti mikir, "Aduh resikonya ini," atau ketakutan tadi. betul. Itu Kenapa akhirnya bisa melewati rasa takut itu dan, "Oke, gua ambil tindakan itu." banyak yang ngomong sih, "Lu gila lu, Tamitak Iya, itu heeh, heeh. operasi yang sangat Besar mengerikan," mhm, katanya. "Kalau ada apa-apa pembuluh darah lu bisa mhm, ini," mhm. gitu-gitulah. Terus akhirnya kok bisa ya, tujuan kita sih pengennya kerja ya, menjaga Oke. eksistensi Mhm, kan. Nanti mhm. biar namanya kita seorang entertainment, orang entertain, ya mau nggak mau kita harus menjaga satu penampilan. Iya betul. Nomor satu kan penampilan gitu kan. Penampilan kita di saat lagi di panggung, di tempat panggung hiburan atau kita menyanyi, itu mau nggak mau kita penampilan nomor satu Mhm. diutamakan. Katanya menghabiskan nyaris satu hampir setengah Setengah M. M. Mhm. Luar biasa loh Anda. Hampir setengah miliar, bener 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 bener. Itu, ada yang bilang nih gitu, ngumpulin setengah tindakannya itu menghabiskan uang yang fantastis lah. Terus keinginannya udah lama, jangan-jangan dulu tuh nggak sanggup, nggak mampu, Iya. karena kenapa suami tidak men-support atau seperti apa? Dulu Kok sebetulnya sebenarnya sanggup dengan biaya punya sendiri, mhm, tapi tidak biaya dengan suami. Tapi kan waktu waktu sebelumnya memang suami, lagi down untuk kerjaannya, tidak kemampuannya tidak ada gitu kan. mmm, Ya sudah dan akhirnya nggak tahu kenapa setelah perpisahan sama suami, aku tuh kayak dibukain rezeki aku loh. oke. Nggak tahu kenapa, mungkin adanya tambah lagi anak, itu kalau menurut aku ya aku suka manggil, jimat jimat." Itu mereka tuh jimat aku gitu loh. Terasa ya? Terasa banget, perubahannya terasa banget. Apa mungkin aku ya wanita yang terzolimi ya mungkin. Asik. Ya wanita yang terzolimi, terus udah gitu dapat kayak apa namanya ya, keberkahan ya, gitu, Mhm. keberkahan. Mhm, tapi butuh kayak, meskipun keinginannya sudah lama nih, butuh waktu berapa lama sih, "Oke, gua akan bener-bener tindakan hari ini, tanggal ini," gitu. Itu butuh meyakinkan diri itu berapa lama? Atau justru ada tentangan dari orang-orang sekitar, dari keluarga mungkin? Butuh waktunya sih nggak lama-lama, jadi memang itu proses yang saya pengen Tamitak tuh, malah saya pengennya sehabis jadi sebelum Tamitak itu aku udah operasi lagi, operasi dulu, operasi Operasi sedot apa? lemak, cuma gagal. Akhirnya udah deh Tamitak. Kenapa? Kan banyak orang bertanya, "Kok kenapa sih Tamitak sama sedot lemak bedanya Mhm, apa?" mhm, Iya mhm, kan? mhm. Kalau Tamitak itu, saya mikir semua tuh dibedah. Mhm, Terus, si kulit juga diambil mhm, dan mhm, banyak lemak yang harus diambil. mhm, Nah di situ kan kelihatan tuh kalau di rumah sakit ada CT scan mhm, bukan cuma mhm, jantung aja mhm, ya. Jadi kelihatan tuh semuanya di sini. Jadi kalau disedot lemak cuma lapisan di luar doang. Tapi kalau di oh, Tamitak itu sampai semuanya, semua heeh, lapisan dalam. Jadi di black dari sini sampai sini. oke. Jadi udah gitu dibuang si kulitnya. Jarang dan ditanya sama dokter mau punya anak lagi atau enggak? Enggak. Kalau enggak memang bagusnya Tamitak gitu. Mmm, yakin nggak mau punya anak lagi nih? Enggak. Kalau ada yang Enggak jodoh ketemu juga. jodoh oh beneran nggak? Oh, kalau jodoh ketemu lagi nggak apa-apa kan? Jodoh ketemu lagi nggak apa-apa Tapi gitu, tidak tapi nambah yang penting anak? seimbang lah, jangan kayak kemarin gak seimbang. Ya, mulai curhat nih, Tapi memang ada rencana ini nggak sih, jadi sempet vakum di dunia entertain nyanyi itu berapa lama? Sebetulnya bukan memaklumkan sendiri-sendiri kali ya. Iya, heeh, karena Kemarin itu ada banyak banget. Jadi dari sebelum tahun baru sampai tahun baru sampai sekarang pun banyak banget apa namanya panggilan-panggilan nyanyi gitu mhm, kan. mhm. Dari Taiwan ada, dari Turki ada, sampai Singapura pun ada, Asia-Asia juga ada. Cuma saya pikir, ntar dulu deh, saya ngerasa kayak nggak Nggak percaya pede? diri. Oke. Saya ngerasa kayak
nggak ada kayaknya nggak banget gue gitu loh. Jadi penampilan ya paling nomor satu. Kalau udah ya udah biasa Iya 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 tampil iya. di Di depan banyak orang kamera, terus menghibur. udah gitu di atas panggung. Jadi dengan penampilan kita kayak kemarin tuh kayak enggak deh, Iya. ntar dulu deh gitu. Jadi Kayak nggak pede gitu. tetap Iya, juga. mohon maaf kemarin banyak banget orang panggil-panggil saya nyanyi ntar dulu, ntar dulu. Tapi kalau sekarang nanti kalau udah sekurus, oke lah. Gas lah. Gas, gaskan. Ini kayaknya memang bener-bener ya the real memperbaiki diri setelah disakiti itu Benar. nyata banget gitu kan. Buat para wanita, jangan pernah sakit hati, jangan pernah sedih di rumah atau dimanapun. Yakin pada diri sendiri. Kalau misalkan kita tuh jauh lebih baik daripada si mantan. Ini wise banget. Kalau ketawa juga happy banget, tapi ya itu ya. Yang wise, yang happy pasti ada pengalaman yang paling menyakitkan. Itu jadi pelajaran buat pinter buat kita, Betul, jadi pinter. betul. Bener deh, jadi Tapi pinter. gimana sekarang? Ada dua yang masih berjalan nih, kasasinya juga belum ketok palu kan, Mm-mm. masih menunggu-nunggu pada di sini pengen segera sandang status yang bener-bener resmi gitu loh. Mm-mm, bener-bener. Update-nya sampai di mana? Kenapa bisa itu kayak apa ya? Bukan mandek ya, ya lama gitu akhirnya. Lama banget bang, nggak tahu deh. Langsung Kemarin lemes dia. iya langsung lemes aku. Karena aku PR banget kan. Mm-mm. Sekarang aku bisnis aku alhamdulillah aku lancar. Karena aku ada bisnis juga pengadaan kan. Mhm. Sama baju loreng-loreng. Oke. Alhamdulillah bapak-bapak jenderal. Jalan semuanya alhamdulillah Mhm. tabarakallah. Makanya nyanyi agak lupa jadinya. Iya, nanti lupa nada dia. Nah tapi ya ini yang dikasasi ini kenapa bisa lama gitu. Aku juga bingung. Padahal kemarin tuh sudah pasrah. Artinya pasrah tuh udah deh terima aja deh mau dapat syukur nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Semampunya dia Iya, aja. nafkah Saya itu ya. sekarang kayak udah mikir ya Allah tolonglah bantu rezeki kami, bantu rezeki saya dan anak-anak saya. Mhm. Ya Allah ya sudahlah saya sekarang pasrah. Mantan saya ya biarin aja biar Allah yang balas dah gitu aja. Saya tujuan saya udah hidup saya gitu, tujuan hidup yang penting sekarang anak-anak dan saya udah tenang, udah bahagia gitu, udah posisi nyaman walaupun tidak ada sosok seorang papa kayak gitu-gitu deh. Tapi kok kemarin dia Iya. banding lagi kok kayak mempersulit keadaan gitu loh, padahal Mhm. saya pribadi sudah kayak ya udah gitu Tapi kan kemarin. alasan banding dari pihak sana itu kan karena nafkah yang tidak ini kan, yang tidak menyanggupi. Mm-mm, Ada beberapa nafkah yang dia tidak sanggupi itu gitu betul. loh. Eh, Pernah ngobrol nggak entah melalui pengacara atau langsung mungkin ya, nggak tahu nih kalau langsung masih mungkin nyampe nggak hatinya gitu. Kenapa tidak mungkin Mbak Meta sendiri yang ngomong kalau nggak sanggup, it's okay nggak sanggup, tapi nggak jangan ada banding, maksudnya jangan memperkeruh keadaan lagi. Sempat ada obrolan gitu nggak untuk mempercepat semuanya lah istilahnya? Mungkin kalau di media-media sosial mungkin dia udah lihat juga kali ya Hmm. berita-berita mungkin Hmm. ya. Kan saya juga pernah mengungkapkan hal itu Oke, gitu. Tapi kalau untuk ketemu. bertemu atau chatting itu saya udah nggak ada karena saya sudah blokir Memang nomor. tidak mau Nah, itu. tapi untuk beliau misalkan beliau mau mantan saya mau komunikasi dengan anak saya bisa ada nomor mbak kok ataupun nomor lawyer kan gitu Iya, kan. iya, iya. Ya kan mudah banget sih sebetulnya Mhm. nggak akan Nggak akan dipersulit. dipersulit juga. Heeh. Cuman ya nggak ngerti juga sih jalan pikirannya dia seperti apa maunya gimana. Terus kemarin aja waktu pasti pengadilan negeri masih Ketemu. bilang istri, saya bilang mantan deh istri. Ibu Oh, pas sidang yang KDRT? iya Atau oh iya iya pidananya. iya, iya, pidananya, heeh. Pertama kali sidang kan ditanya sama hakim, Mhm. Ibu Meta kenal dengan ini? Iya mantan suami saya gitu. Tapi dia sendiri ngomong sama saya masih istri, mungkin masih ngarep kali Masih Mbak. cinta. Iya mungkin masih ngarep, cuman kan ya udahlah ya, udahlah tutup Sudah cerita. tertutup hatinya buat Iya, mantan gitu. udah traumanya udah terlalu Iya, mendalam Mbak. karena Kalau ada KDRT-nya itu ya yang KDRT lah, udah ditusuk-tusuk sampai berdarah, sampai bolong-bolong. yang paling parah apa, Mbak? Di muka sama dicekik. Kemarin sempet pas pertama tuh suara saya kayak gitu kayak nempel ini gitu. Berapa tahun usia pernikahan ketika hal-hal yang tidak enak
katakanlah kekerasan gitu loh, itu muncul di keluarga Mbak Meta setelah Sekitar sebetulnya tuh saya tuh dalam waktu 1 tahun, hampir 1 tahun itu saya udah ngalamin kata-kata verbal ya. kekerasan Jadi verbal? kekerasan verbal tuh jadi di WhatsApp atau voice note bla 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 yang mengatakan bla 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 itu saya udah sering ngalamin. Astagfirullahaladzim, kok begini. Saya langsung mikir gini, saya punya anak perempuan, jangan sampai nih sosok seorang papahnya yang baru ini jadi ngajarin yang Iya, iya. nggak bagus gitu, negatif gitu. Udah dari situ terus lambat laun anak saya lama-lama kan tahu dengan sifatnya beliau, karakternya beliau, mau nggak mau ya sudahlah. Akhirnya dari setahun itu pas 2023 dia udah mulai tuh dorong-dorong saya, udah mulai mukul-mukul saya. Oh, mulai main tangan. Ini kedua kali, ini paling parah gitu. Oke. Ini paling parah. Pemicunya apa sih Mbak? Sampai Nggak ngerti ya, mungkin lebih ke sifat karakternya dia yang cepet emosional mungkin ya. Saya pribadi saya berteman dengan siapa aja, ataupun saya saya punya karyawan tuh ada banyak loh karyawan saya, bahkan karyawan saya tuh kerja jauh sebelum kenal sama suami saya. Artinya kan mereka nyaman lah ya di Iya, posisi betul. kerja sama saya gitu. Jadi nggak tahu juga nih, mungkin memang udah karakter, kalau kata kakaknya sih udah karakternya dia begitu. Jadi ribut itu Hal bukan cuma sama sepele. saya aja, jadi sama istri yang pertamanya itu udah habis giginya, Oke, sama istri yang pertama giginya udah habis. habis sama mantannya. Sebelum Mbak Meta akhirnya menikah dengan mantan ini, sudah tahu belum? Saya itu baru dikasih taunya itu pada saat terjadi pemukulan, bak, akhirnya viral kan. Saya cerita viral, terus Oh, tiba-tiba si mantan istrinya ada DM saya. DM saya, kita oke. tukeran nomor telepon, terus akhirnya dia menceritakan, dan ibunya juga memperkuat gitu loh, bahwa memang si Yogi ini dari mantan suami saya udah nggak bagus. Untung kamu ya, katanya, mungkin jalan Tuhan ini melalui kamu, katanya. Yogi itu bisa masuk penjara, kata gitu. Kalau yang sebelumnya itu tuh katanya anak saya tuh Meta, katanya gitu, maksudnya anak itu mantan Mantan istrinya. istrinya. Anak saya itu bego banget, Meta nggak mau ngelaporin, katanya kasihan itu giginya sampai rontok, sampai sekarang nggak ada gigi. Jadi itu hampir sama. Mungkin Hampir tapi sama, tapi kalau Mbak Meta taunya setelah menjalani rumah tangga itu kalau saya ya. kan kalau ribut-ribut, berisik lu. Kan kalau misalkan ngatain gini, lu guk gituin aja kan gitu. Tapi kalau di sana kan mungkin anjing lu bak bibuk gitu Betul. kan, yang sebelumnya. Kalau aku enggak, masih kayak apaan sih lu, stres kali ya gitu. Meskipun endingnya juga mengalami kekerasan ya gitu. Iya. Fixnya berapa lama banget nih hidup dalam gungkungan pukulan atau kekerasan suami setelah verbal ya, kekerasan fisik itu melewati beberapa, sempat merasa down-nya itu ada berapa bulan atau setahunan? Itu aku tuh ngerasain down-nya itu sekitar 4 bulanan lah kali ya. Jadi waktu pas 1 bulan itu temen aku sering datang tuh, Sinta Bahir, kayak ada Roro, kayak Saskia Gotik, terus harus ketemu teman-teman kan. Sampai-sampai pas udah aku ketemu sama mereka tuh yang yang gini ngobrol, Ratu masih belum nyambung nih gitu. Jadi masih Eh, ya pikirannya kosong kemana, ya. kosong, masih begitu. Jadi aku sering diajakin teman-teman ngobrol, diajakin keluar, dan akhirnya sekitar 3 bulan deh kalau nggak salah, kerjaan aku dihantem bagus. Kerjaan aku ya alhamdulillah, dari kerjaan aku berproses, semua bisnis lancar, usaha aku lancar, karir aku juga lancar, entertain kayak gitu. Jadi dukungan udah banyak dari mana-mana gitu kan. Kan kalau di awal sebelum yang bersangkutan sekarang di balik jeruji ya, kan sempat ada dia menyatakan bahwa gitu, ya mantan istri saya tuh nggak ngerti aja, saya memang pengusaha, tapi kan ada saat-saatnya pengusaha juga jatuh, nah dia nggak bisa ngertiin gitu loh. Apa tanggapan Mbak Meta? Karena aku pernah ada wawancara dia ngomong seperti itu gitu loh, Kalau dia menganggap itu bahwa Mbak Meta selalu tidak mengerti kondisi suami Kalau yang dia lagi itu up and selalu down. beranggapan masalah finansial terus. Ya, ya itu yang dia garis bawahi terus-terusan. Iya kan, selalu beranggap asumsi selalu finansial. Nggak cuman finansial, Mbak. Kalau memang finansial terus, memang sih ada satunya sisi emang finansial juga. Cuman karakternya dia juga
yang namanya cepat emosi gitu. Hmm. Kalau gimana kurang mendukung seorang istri sampai menjual banyak aset. Apartemen saya jual, rumah sudah hilang, mobil sudah hilang, perhiasan, berlian, tas dan segala macam sudah saya jual-jualin. Kurang apa? Untuk Untuk kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga suami juga. Padahal suami juga keluarganya punya banyak aset. Kenapa jadi harus ngarepin aset saya? Oke, saat itu memang kondisi suami bener-bener drop dengan usahanya atau seperti apa sampai harus Mbak Meta yang ibaratnya pasang badan berkorban untuk semuanya? Bukan drop ya apa ya, sebetulnya dia ada uang, cuman lebih kayak di investasi tuh dia ada tiap bulan tuh nerima harusnya uang, tapi dia selalu ngebiarin karena mikirnya harusnya tiap bulan dimasuk, tiap bulan masuk, tiap bulan masuk. Tapi kan kalau ada macet tuh biarin aja, ntar juga bulan depan ada macet 3 bulan 4 bulan. Dari mana coba kalau bukan dari saya? Jadi tetap dari menyokong ke saya. Itu tuh dia aset-aset investasi tuh berbulan-bulan tuh ada ngumpulin sampai hampir Berarti berapa miliar. bukan tidak punya ya, memang dia Bukan, tidak emang mau. pelit semua keluarganya, nggak mau ngeluarin biaya sama sekali. Jadi semua tuh cenderung yang masalah makan, yang masalah ini, masalah itu, agak kurang, Mbak. Ya maaf ya kalau di dunia entertain itu, makanya saya kaget setelah saya menikah dengan suami saya ini, tiba-tiba banyak yang di stop. Artinya yang saya dulu sedekah sama siapa aja, saya mau ngasih sama orang cuma-cuma. Maksudnya saya punya rasa iba. Yang penting saya punya moto saya adalah hidup saya pengen bermanfaat untuk orang lain. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita punya rezeki dari siapapun itu datangnya dari Tuhan, mungkin melalui saya Iya, untuk iya. mereka. Betul, betul, betul. Tapi kenapa tiba-tiba saya punya rezeki saya harus kasihan ya itu, coba tolong kasihan, nanti kita sedekah buat gini-gini. Ngapain kamu buang-buang sedekah ke sana? Kalau mau sedekah itu paling bagus itu di panti asuhan. Udah kasih aja panti asuhan, mereka tuh nggak usah dikasihanin gitu. Jadi Oke. banyak banget perbedaan-perbedaan. Jadi dia tuh selalu membawa agama terus, sementara agama juga belum tentu ya. Ya sudahlah, aku juga nggak mau kalau ngomong bahas-bahas agama ya, Say. Tapi dia tuh juga pernah punya statement kalau ya namanya dunia sebagai public figure banyak kebutuhan, yang make up lah, yang gaya hidup apa segala macam gitu loh. Emang sampai ada pengurangan kah dengan gaya hidup ketika Mbak Meta kemudian akhirnya menikah? Ada yang dibatasi nggak sih alih-alih ada kebutuhan yang lebih penting nih? Lu jangan perawatan ini ya, sempat ada kayak gitu nggak sebenarnya? Ada, iya, Iya benar. Jadi dulu tuh aku semua brand ada gitu. Terus makanya saya bilang tadi saya jual-jualin. Terus ya udah deh, saya hidup lebih sederhana, mengikutin semua kepribadiannya dia pengen apa, ya udah namanya udah jadi istri ya. Ya Manut sudahlah, lah ya. manut lah ya gitu Meski kan. nyesek ya. Si nyesek. Tapi ya kenapa kok tiba-tiba nih si laki makin kesini makin kayak keenakan. Setelah saya sering, ya itu loh Mbak, dia kan mungkin dia berharap investasi itu tiap bulan masuk. Iya. Akhirnya dia kerjaan dia investasinya nggak masuk-masuk tiap bulan, tapi dia berpikir tiap bulan walaupun nggak masuk tapi masih ada di sana. Iya, Maksudnya iya. sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pasti dibayar, tapi nanti bayarnya langsung brek gede. Tapi dia 1 bulan 2 bulan duit dari mana? Anak 6 Mbak. Anak dia seluruhnya 3. Saya bawa dari dia 2, saya 1. Semuanya 6, belum lagi keluarganya dia. Makan dari mana, Say? Coba kalau bukan aku yang jadi dia keenakan, biarin deh istri gua kerja gini-gini gitu, keenakan. Tapi udah tuh ngerasain tuh kan. Akhirnya bukan masalah finansial sih, enggak, sebenarnya dianya aja males gitu loh. Gitu. Males kemudian Tanggung jawabnya kurang. ya melihat Mbak Meta yang ternyata punya banyak pekerjaan akhirnya menjadi lebih malas mungkin Iya, ya, menjadi ya udahlah ngegampangin. ada istri ini gitu loh. Tapi setelah akhirnya kalian cerai, meskipun sekarang masih status asli ketok palunya masih ditunggu ya, hubungan dengan yang bersangkutan atau keluarga seperti apa Mbak Meta? Enggak, saya nggak Sama ada sekali hubungan sama sekali, karena sama sekali nggak ada bantunya juga untuk anak saya gitu. Ketika waktu itu anak saya pergi ke rumah sakit dengan keadaan dia sakit, harus butuh biaya, kami juga butuh biaya. Waktu itu kan kasih kesempatan dulu kan Iya, buat iya, iya.
si mantan sebelum saya lapor ke polisi, saya kasih kesempatan, ternyata mereka kayak ya kayak nyepelein lah gitu loh, kayak nggak mau peduli gitu loh. Udahlah masing-masing gitu. Saya bilang, ini saya gimana, saya butuh uang nih buat anak saya nih gini-gini, sebentar nanti dihubungin kata gitu. Jadi kayak nggak mau tahu, ya udah buat apa. Saya blokir aja deh semua. Langsung cut off. Ya daripada saya punya penyakit hati ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman, apabila saya punya pribadi yang nggak bagus, ya itulah saya. Jadi saya daripada saya nanti punya penyakit hati, apalagi sekarang lagi memanas ya. Mungkin untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, mungkin udah apa namanya pikirannya daya pikir juga udah beda ya. Betul nggak? Betul, betul. Mungkin kalau sekarang tuh daripada saya punya penyakit hati, nanti udah saya blokir-blokir aja deh gitu. Iya Mbak, jadi Minimal menjaga mental diri sendiri lah ya, menjaga ah, kewarasan. iya bener Mbak. Kasihan anak-anak Mbak. Iya, 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 iya. Dinafkahin juga enggak. Dikasih biaya juga nggak ada. Di telepon, di video call juga nggak ada. Terus mau ngapain? Gimana kabar anak-anak? Gimana kabar cucu-cucu? Pengen deh ketemu gini nggak ada sama sekali. Ya sudah, tak blokir. Langsung ambil jalan pintas, blokir aja gitu. Bener gak sih? Iya. Tapi gugatan sama yang pidana KDRT itu masuknya duluan mana? Pidana dulu. Pidana dulu, tapi meski ketok palunya memang belum ketok palu juga sih ya Kayaknya gitu. sebentar lagi sih ketok palu, karena udah Oh, kasasi kan. oke. Nah, habis kasasi kan dia banding. Bandingnya diterima atau enggak kan kita nggak tahu. Walaupun misalkan tiba-tiba kata hakim, plek diterima atau plek gak diterima, ya sudah kan putusan Tetap ada. tetap Tetap. tetap langsung putusan. Kayaknya ini terakhir sih. Amin. Amin. Tapi kalau waktu mengajukan gugatan yang pidana yang KDRT itu, sudah terpikir belum kalau setelah gugatan ini gue juga akan ngajukan gugatan cerai? Sudah terpikir itu atau hanya sekedar gugatan pidana aja? Semuanya udah terpikirin. Oh, oke. Berarti Jadi memang ini bukan saran dari teman doang sih, semua keluarga udah paham banget dengan masalah kayak gini. Toh kata teman-teman gini ya, Meta, kamu tuh dulu tuh artis, semua udah ada, kerjaan udah ada, bisnis woman lah ya, maksudnya udah ini. Kenapa ketemu dengan orang yang seperti itu? Kamu juga sekarang kalau sendiri bisa. Ya udah mendingan saya sekarang sendiri aja. Udah gitu. Saya udah nggak butuh laki-laki lagi. Maaf ya, maaf. Masih belum saatnya, mungkin belum. Mungkin sisi trauma saya iya. yang terlalu mendalam gitu loh, Mbak. Sempat ini nggak sih Mbak ke psikolog untuk Udah, menghilangkan? Oh iya. saya 6 bulan psikolog. Oke. Sebulan itu 2 kali, 6 Iya. bulan saya. Terus ke psikolog, nanti di WA lagi. Sampai belajar tuh yang tadi angka-angkaan, yang gini, kotak-kotak kayak gitu. Psikolog saya, ya Allah, sampai ke situnya. Tapi apa yang dulu membuat seorang Ratu Meta ini jatuh cinta dengan seorang Ya itulah Mbak, terlalu antara bego sama polos itu sama. Jadi dia tuh dengan penuh drama, udah penuh drama, aku tuh orang ini, keluarga aku orang ini, aku tuh orang ini, nanti kamu dapat uang gini tiap bulan begini-gini gitu. Udah ternyata nggak ada. Ternyata hoax semuanya gitu kan. Kan aku kan emang nggak mau buat dosa ya waktu itu. Udahlah, ta'aruf aja. Jadi kenal sama dia langsung ta'aruf, berapa langsung lama itu? nikah. 14 hari ketemu langsung ta'aruf. Tapi kenalnya udah lama. Oh, kenal udah lama, tapi memutuskan untuk oke kita membina rumah tangga dalam waktu 14 hari itu Iya, ya. 14 hari itu. Oh, Udah, ternyata jadi gitulah saya kalau sekarang tuh di usia-usia kayak saya gitu, saya udah mikirnya kayak udah ya apa namanya, punya pengen pribadi yang baik, nggak mau yang nambah-nambah dosa lagi kayak gitu. Jadi tuh udah pengen hidup tenang, hidup tentram, udah sholat, berdoa, dapat rezeki dari Allah, udah gitu aja. fokus ke anak yang Fokus tadi ke saya anak bilang. udah gitu. Tapi Mbak Meta, ini kan sekarang mantan suami Mas ada di penjara ya untuk kasus pidananya itu. Apa yang Mbak Meta persiapkan untuk anak-anak memberi pengertian tentang sosok ayahnya tanpa ya pasti nggak mungkin juga harus ngejelek-jelekin ayahnya kan gitu loh. Tapi apa yang sudah Mbak Meta persiapkan? Anak-anak memang masih kecil ya, masih mereka nggak tahu apa-apa. Tapi kan pasti suatu saat akan tahu nih gitu, entah bagaimana caranya. Mbak Meta mau persiapkan apa nih?
buat anak-anak untuk Iya, kedepannya. untuk kedepannya atau memberi termasuk entah kebutuhan atau memberi pengertian bahwa ini loh ayahmu gimana-gimana. Itu tuh Oh, seperti apa? kalau mungkin kalau jejak digital tuh nggak Nggak mungkin bisa bisa hilang hilang, ya ya kan. betul. Pasti anak-anak kalau udah besarnya pasti mengetahui, tapi sedikit-sedikit nanti kita arahin, kita kasih tahu ya, nanti sebenci apa sama papanya ya itu ya tergantung anak-anak, tapi tetap kita namanya anak, maksudnya ibu dan bapak itu beda cerita sama anak-anak, itu Iya. di luar anak ya, di luar Hmm. nalar, maksudnya kamu udahlah urusan ini ibu kamu, ini papa kamu, udah gitu. Hmm. Jadi kamu jangan jangan pernah kamu tahu masalah ibu sama papa kamu, udah gitu. Kayak Hmm. gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak sekarang sudah mendapatkan fasilitas yang bagus, dan mamanya juga udah berjuang sampai saat ini, walaupun 1 tahun ini saya udah kasih yang terbaik untuk anak-anak, dan insya Allah sebentar lagi satu-satu saya udah kasih fasilitas mobil buat anak-anak, Oh, sudah bisa perlahan tapi pasti mengembalikan semua yang kemarin hilang lah ya. aset-aset tuh. Ini Boleh. sebentar lagi saya juga mau kasih buat anak-anak juga kan, eh pelan-pelan saya lagi ngebangun kos-kosan buat anak-anak Hmm. gitu kan. Terus rumah juga saya pengen, udah impian, udah banyak banget nih Banyak impian di impian. kepala nih, saya pengen beli villa juga di Bali. Udah ada deh, sekarang pokoknya aku harus ngejar investasi lagi deh kayak dulu lagi deh gitu kan, Hmm. harus target nih gitu. Soalnya kan waktu punya suami bener-bener gak sama sekali gitu. Jadi merasa menjadi bukan Ratu Meta nggak sih ketika itu? Mm-mm. Iya. Kayak emak-emak gue waktu itu di rumah bener-bener kayak empok-empok. Jadi itu tadi, tapi alhamdulillah sih banyak dukungan temen-temen loh Mbak. Hahaha. Samping itu teman-teman aku is oke, the best banget ya, teman-teman artis di belakang itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Hmm. Mm-mm. Nih, kalau misalnya sudah mempercantik diri, sudah semangat lagi, semangat 45 pula gitu, dan niat kembali ke dunia entertain gitu loh. Ini kan bocil-bocil tadi kan masih kecil nih gitu. Kalau Mm. nyanyi lagi, biasanya kalau nyanyi itu kan harus keluar kota, resiko meninggalkan anak-anak yang masih kecil Oh, kayak gitu. Kalau misalnya ada job-job sampai, berat. nah iya, apalagi tadi kayak ada nyanyi di Turki lah, di Ah, ah. Singapura, itu anak-anak Itu bakalan diboyong. saya itu kemarin tuh gara-gara itu juga ke Turki, saya Mbak berapa hari ya, paling Mbak paling lama 2 hari, kalau 3 hari juga apa, aduh berat banget lagi masih pada kecil Mm-mm, gini, mm-mm. itu yang paling berat. Tapi ketika kemarin saya ke Aceh, itu di Aceh saya 5 hari, Oke, 5 hari saya ninggalin anak-anak, saya bisa. bisa loh. Dari Oh. situ loh udah, oke, udah aman nih, udah tenang. Ke Berarti Aceh kayaknya kemarin udah yakin terakhir, nih udah dia. ya terakhir itu aja saya bisa sama anak-anak 5 hari, yang Mhm, lamanya sama mhm, ke Aceh, udah itu aja. mmm, Selain itu udah nggak ada lagi, tapi untuk kedepannya mau ke manapun saya udah mhm. bisa ambil job. Ada orang yang bisa dipercaya lah ya buat pegang anak-anak. Ada. Dukungan keluarga gimana, Mbak? Keluarga Mbak Meta sendiri dengan kehidupan Mbak Meta sekarang ini? Dukungan keluarga alhamdulillah bagus. Karena kan saya jujur, hmm, keluarga saya jauh-jauh, ada yang di Garut, ada yang di Kerawang. Cuman keluarganya itu udah bukan keluarga inti lagi. Oh, Artinya udah keluarga yang tante, heeh, bibi heeh, gitu-gitu, heeh. apa, wah gitu-gitu. Nah, kalau yang saya pribadi, saya kan cuma anak satu. Oh, Saya di anak kau tunggal, tunggal? saya Oh, ibu bapak udah meninggal. Udah habis semua, jadi cuman saya aja. Jadi saya nanti paling lebaran nggak di sini. Mungkin kayaknya udah melarikan diri sama anak-anak keluar kemana gitu jalan-jalan. oh, Jadi saya untuk keluarga ya gitu. Kalau dukungan dari keluarga-keluarga jauh, alhamdulillah Neng sekarang bangkit lagi, alhamdulillah iya, Neng iya, sekarang iya. gitu-gitu. Mereka pada senang. Mbak, apa yang dirasakan ketika melewati masa titik terendah itulah, apalagi anak tunggal sendirian Mm. dan tanpa orang tua, kan biasanya saat kita jatuh tuh orang tua tuh menjadi tempat kita pulang ya, tapi Mbak Meta nggak ada, gimana tuh? Itu jadi menjadi pribadi yang hebat kalau menurut saya ya. Mhm. Jadi kalau saya pribadi itu saya tunggal, saya nggak punya suami, saya nggak punya sosok ayah lagi, saya nggak punya sosok ibu lagi, saya cuma hanya punya anak-anak. Tapi saya bangga buat diri saya sendiri karena saya karyawan saya banyak. Mhm. Ya yang saya harus nafkahin itu banyak, dan Allah ngasih rezeki pula ke saya gitu kan melalui saya untuk mereka, ya saya bangga. Jadi
jadi pribadi yang ini aja gitu loh. Ih, gila ya, kuat banget ya gitu. Mentalnya jadi lebih kuat lagi dari Malah yang lebih mental baja. iya. Tapi sempat merasa sedih nggak sih ketika Hmm, seperti tidak punya tempat pulang tadi gitu loh enggak untuk sih. hmm, Karena saya nggak pernah jauh dari anak-anak. oh, anak-anak menjadi kekuatan. Anak-anak menjadi kekuatan saya, anak-anak jadi kehiburan saya, jadi Hmm, semangat saya untuk kerja. hmm, Nggak ada yang namanya rasa lelah, rasa hmm, letih, capek pun nggak ada. hmm. Selama atas nama anak tuh udah semangatnya udah Nggak lupa ada, udah semuanya lah ya gitu. lupa sama laki-laki, lupa laki-laki Weh, lupa. awas, besok ketahuan pacaran sama siapa? Enggak lah, Mbak. Tadi kalau Mbak Meta bilang saya tidak punya sosok ayah, tapi kemudian sekarang bagaimana Mbak Meta juga mempersiapkan anak-anak yang mungkin dalam beberapa waktu juga pasti kan jauh dari ayahnya, menghadirkan sosok ayah buat mereka yang ya saat ini tidak bisa, itu gimana tuh? Aku sih welcome aja kalau misalkan mau siapapun yang mau menjadi sosok ayah dari anak-anak. Yang penting udah jelas bebet bobot Ya, bibitnya ya kan, betul. gitu. Jadi siapapun itu, terus apalagi saya juga nggak pernah yang namanya menutup pintu rumah untuk papanya anak saya. Oke. Seumpama saya mau ketemu dong sama anak saya begini, silakan. Hmm, hmm, hmm. Saya yang tadi saya bilang, saya tuh udah nggak mau berbuat dosa udah Hmm. gitu. Udah Udah malas saya ribut juga iya udah ya. malas ribut, ikhlasin aja deh gitu. Aha. Kayak kemarin, wah saya emosi kemarin kan, wah lu gila lu gini lu, tuh laki gua nggak bener tuh lu gini, emosi kan Mbak. Masih Betul. kayak sekarang tuh kayak jiwa tuh lebih tenang, lebih kayak rileks lagi. Terus ya udahlah, ya Allah, udah sering banyak doa kali ya gitu ya. Titik balik apa Mbak ketika momen doa atau momen apa merasa oke, gue mencoba ikhlas, gue bisa melewati ini, keyakinan itu didapatkan di momen apa tuh? Momen karena Allah ngasih rezeki yang berkelimpahan untuk saya dan juga anak-anak. Hmm. Dan banyak banget yang sayang, bukan laki-laki ya. Hmm. Banyak banget orang yang mendukung dan sayang sama anak-anak saya. Hmm. Jadi di luar itu rezeki tuh bener-bener dek, 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 jauh sebelum saya menikah, jauh sebelum saya punya anak sekarang, yang sebelumnya. Hmm. Jadi rezeki itu bener-bener kayak Ngalir datang. ngalir kayak air, ngalir yang ya Allah mungkin seperti ini. Sampai bos saya bilang, udahlah. Bos saya sampai bilang begini, udah, kan ditelepon, ngapain kamu kok belum ini, saya masih di Polres, saya gituin gitu kan, ngapain lagi kata gitu, masih ngurusin ini, udahlah ikhlasin aja katanya, udah ikhlas katanya, anak-anak udah nanti dia ngurusin semua sampai nanti masa kuliahnya. Jadi udah enak gitu, udah orang kantor saya udah kayak sayang banget itu yang tadi saya Sudah bilang. menemukan keluarga baru jadinya ya, Iya, jadi keluarga baru udahlah tuh. ikhlasin aja kata gitu. Nah, tapi membuka hati juga kan, tetap kan, untuk yang baru tadi. Jadi siapa cluenya? Sudah adakah? Atau jangan-jangan mau percantik diri juga untuk beliau, untuk Enggak, dia? Oh enggak. nggak tahu Pak, belum ada, ngasih kayak trauma gitu. Pengen sih, cuman takut Hmm. dosa. Nggak, masih kayak takut aja gitu loh, maksudnya masih kayak belum aja deh. Traumanya Mbak, bener-bener Mbak aku. Hmm. Soalnya trauma banget, gimana ya, nggak bisa ngerasain sih Hmm. gitu. Kalaupun ada yang mendekati, memang atau sudah ada yang pernah mendekati tapi kemudian dari Mbak Mete merasa kayaknya Banyak Mbak kalau mau. oke. Saya salah nanya ternyata. Ternyata listnya udah banyak ini. Banyak Mbak, dari yang berbaju apa, yang pangkat apa, yang apa, banyak. Cuman ya sayanya yang kayak lagi apa dek, udah belum tidur dek, gini dek, udah makan belum ini gitu, ya elak begitu gitu kan. Banyak, iya udah, terus udah tinggalin tidur 2 hari baru saya bales kayak gitu. Oh, nggak mati rasa kan? Enggak sih, cuman ya belum aja, belum ada kepengenan. Coba belum ada kepengenan tapi pastinya tetap kalau ada yang kemudian cocok tidak bukan tidak mungkin kan. Tapi ada kayak gue tuh kalau misalnya menikah lagi gue harus suami yang seperti apa? Mungkin gini ya Mbak, mungkin nih kita nggak tahu juga jalan pikiran saya nih di mana nih ya. Kan susah juga dukun kita ini. Soalnya
Bingung nih Mbak, mungkin nih nggak tahu kenapa saya juga untuk ke situnya saya nggak ada kepikiran saya mau pacaran, saya mau deket sama cowok atau apa. Mungkin masih kepikiran, aduh masih belum jelas nih status mungkin. Oh, iya Mungkin iya ya iya nggak iya tahu iya juga iya. ya Iya, betul kan. betul. Status saya kan masih bayang-bayang di sono abu-abu gitu. Masih gantung Masih ganti. mungkin. Terus udah gitu pidananya juga belum selesai. Kayak gitu. Belum aja Mbak, belum ada pikiran. Berarti sebenarnya sekarang belum itu karena masih banyak nih di belakang yang harus dipikirin ya kan. Banyak Mbak. Kasusnya belum selesai gitu ya. Kalau misalnya soal tadi pekerjaan Rizky ya udahlah kayaknya udah ada lampu hijau nih udah enak nih gitu. Tapi Heeh. kalau masalah kasusnya masih belum ketok palu masih masih deg-degan dia. Orang tuh di belakang saya nih, semua nih, mau tante saya, mau siapa namanya, orang-orang karyawan saya, kagak terima kalau saya pacaran, terima nggak pacaran? Iya. Nggak kan? Nggak boleh. Kalau mau terima yang bener-bener safety. Iya, nggak boleh saya pacaran. Karena mereka semua mengetahui semua ini ya jatuh bangunnya Mbak Meta ada. Iya, karena mungkin sekarang pekerjaan saya udah bagus, udah Ah, enak. Jangan sampai nanti dengan adanya laki-laki jadi malah dimanfaatkan lagi iya, atau malah lagi menghambat down. semuanya. Sekarang tuh fokus aja anak-anak deh sama kerjaan gitu. Oke. Kalau ada yang bisa disyukuri kenapa harus menyesali Iya, yang kalau kemarin ada ya? pun laki-laki misalkan ya sekelas M gitu kan, Siapa? sekelas M. Nah, sekelas M apa? Lu pikirin aja sendiri M. deh. Sekelas M, nah kan, nah baru nggak apa-apa. Tapi kalau masih cuman sekelas yang begitu-gitu mah enggak lah, aku gitu. Kan mikir juga Mbak, dikasih duit, lah segini segini sih. Canda. Realistis lah ya. Ya tapi benar realistis dong gitu. Jadi siapa M itu? Ya, Mbak pikirin aja sendiri. Kayaknya kameramen tahu bukan nih. bukan nama ya, bukan nama si MC Mamat, bapak gue. Oh, berarti sebenarnya kayaknya ngasih kode si M ini. Berarti sebenarnya Mbak Meta ini sudah di fase lebih enjoy ya daripada Enjoy. kemarin, lebih Iya. mensyukuri, lebih menjalani hidup. Terakhir Mbak Meta, kalau mau ada sesuatu yang disampaikan buat anak-anak lah ya, karena sekarang Mbak Meta tuh kayaknya hidupnya cuma buat anak-anak, Betul. buat apapun anak-anak. Kalau ada yang mau disampaikan buat anak-anak, siapa tahu besok lusa anak-anak sudah besar melihat ini. Apa Mbak Meta? Boleh di kameranya. Ya buat anak-anak aku, walaupun anak aku sekarang ada di sini ya. Buat anak-anak aku, untuk anak yang pertama aku Jasmine Anggraini Nurlete, yang kedua juga ada Muhammad Salman Al Farizi, ada juga Amar Syamsi Rizky. Nah buat ketiga anak-anak aku ini, kalian adalah masa depan mami. Kalian adalah kebahagiaan mami, kalian adalah semangat mami. Mami akan berjuang untuk kalian sampai kalian dewasa nanti, sampai kalian menjadi anak yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Pokoknya semangat buat kalian. I love you. Semangat juga nih buat maminya. Jadi pelajaran hari ini pokoknya kalau ada yang bisa disyukuri kita nggak perlu menyesali. Jadi Betul. harus jalan ya, harus Let's hidup go harus on. tetap berlanjut. Iya dong. Asik. Semangat banget ya. Oke, Mbak Ratu Mete, thank you sudah datang, Sama-sama. thank you sudah sharing. Mudah-mudahan harapannya yang tadi sudah dipersiapkan benar-benar terwujud di tahun Amin. di awal 2026 ini ya. Amin. Siap. Sukses buat Mbak Meta. Thank you. sudah datang di Eksklusif. Dadah.